Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abi amrin din nuraini al-mustahyal bahiji. Wa abi amrin, dan semoga salawat Allah, rahmat Tuhan tercurah limpahkan, terarahkan, terhaturkan kepada Abi Amrin, ya. Ini sahabat ketiga yang mendapat sholawatullah. Yang pertama Rasulullah, ya. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga adalah Sayyidina Umar, yang keempat ini adalah Abu Amr. Abu Amr itu siapa? Ya, Sayyidina Utsman. Semua sahabat di sini punya lakob, ya. Punya kunyah juga. Kemarin saya ingatkan bahwa lakob itu julukan, sementara kunyah adalah kalimat atau nama yang didahului dengan kata umun atau abun, ya. Misalnya Abu Bakrin, ya. Abu Bakrin, nama aslinya Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Abi Kuhafa, ya. Sementara Abu Hafsin, ya, Abu Hafsin itu adalah julukan kunyah, ya, kunyah bagi Sayyidina Umar. Abu Hafsin di sini kenapa Sayyidina Umar disebut diberi kunyah dengan Abu Hafsin, ya. Ada dua riwayat sesungguhnya. Ada yang mengatakan ya karena beliau punya anak Hafs, ya, tetapi mati wafat di waktu masih kecil. Ada yang mengatakan beliau disebut Abu Hafs itu karena beliau ibarat Hafs di sini maknanya singa, ya. Karena waktu beliau dikenal seorang pemberani, ya. Yang kedua adalah karena waktu naik kuda beliau itu loncat-loncat, katanya. Kata para sahabat, beliau loncat-loncat bahkan dengan satu tangan memegang telinga si kuda itu. Nah, itu ibarat singa yang meloncat-loncat, katanya. Nah, itu dikenal Abu Hafs. Jadi kata abun dan umun tidak harus orang yang punya anak. Boleh jadi mendapat gelar itu bahkan sebelum nikah, mendapat gelar abu atau umun. Tetapi maknanya bukan arahnya ke bapaknya siapa dan seterusnya. Bukan bapak yang punya anak. Contoh siapa? Abu Amrin ini, Sayyidina Utsman, ya. Mendapat gelar Abu Amrin itu sebelum menikah, ya. Sebelum menikah beliau dikenal oleh masyarakat dengan Abu Amrin, ya, oleh masyarakat. Tetapi ketika menikah dengan istri pertamanya, ya, yaitu Ummu Ruqayyah, ya, putri Rasulullah, beliau dijuluki Abu Abdullah karena punya putra namanya Abdullah. Tetapi ketika sebelum nikah disebut Abu Amr. Nah, bait ini berbicara Sayyidina Utsman juga mendapat sholawatullah, rahmat Tuhan. Bait ini bilang wa abi amrin dzinnuraini, dan sholawatullah semoga tercurah limpahkan kepada Abu Amrin, yaitu Utsman bin Affan, ya. Ini kunyah kata saya tadi. Sementara dzinnuraini itu namanya lakob. Lakob itu julukan si pemberani. Seperti Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq, ya, karena kata sebagian riwayat dengan hadirnya Sayyidina Umar, Islam itu menjadi terbedakan, menjadi jelas kaum muslimin dengan kaum kafir. Bahkan dikatakan menjadi jelas dakwah yang sirri dan sama dakwah yang jahri. Dakwah yang dulunya sembunyi-sembunyi, dengan datangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, menjadi gampang untuk berdakwah terang-terangan. Itu Al-Faruq. Nah, Sayyidina Utsman mendapat julukan juga siapa? Dzunuraini. Dzunuraini itu maknanya orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa beliau disebut orang yang memiliki dua cahaya? Ya. Karena beliau mempunyai dua istri yang sama-sama keturunan Rasulullah SAW. Yang pertama Ummu Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Nama aslinya ya Ruqayyah saja, yang kedua adalah Ummu Kulthum.
Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini adalah allataini kullum minhuma mislun nuri. Beliau keduanya ibarat cahaya. Ya. Diriwayatkan sesungguhnya annahu radhiyallahu anhu tazawwaja Ruqayyah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pertama, Sayyidina Utsman pertama menikah dengan Ummu Ruqayyah, putri Rasulullah. Falamma tufiyat, ketika Ruqayyah wafat, tazawwaja Ummu Kulsum. Sayyidina Utsman menikah dengan putri yang lain, putri Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Summa ba'da wafatnya, namun setelah wafatnya Ummu Kulsum, qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Sayyidina Utsman, laukana ya ghairuha atau lakana ghairuha la zawwajtukaha, andai kata saya punya putri yang lain atau ada yang lain, saya akan menikahkan kamu dengan putri itu. Itu kata Rasulullah. Nah, lanjutan baitnya, semoga salawat Allah tercurah limpahkan kepada Abi Amrin, yaitu Utsman bin Affan, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah, Ummu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Al-mustahyi ini maknanya apa? Al-mustahyi min istahya, dari fi'il madi istahya. Istahya itu maknanya tolabul haya, mengharapkan kehidupan yang langgeng gitu. Fal mustahyi, maka adapun orang yang mustahyi, istahya itu tolabul haya. Wa talibul haya, orang yang mengharapkan kehidupan. Wa talibus syahadah, adalah orang yang mengharapkan syahadah, mati syahid gitu. Fa inna syahida, karena sesungguhnya orang yang mati syahid, hayyun, itu hidup menurut Al-Qur'an binasil Qur'ani, ya. Orang yang mati syahid karena berperang, membela agama Allah. Bahkan di kitab fikih dikatakan kalau dia mati, bajunya yang berlumur darah itu tidak usah diganti dengan kain kafan, karena itu menjadi saksi di akhirat. Beda dengan orang yang lain yang tidak mati syahid harus dimandikan. Nah ini tidak, bajunya itu juga dikuburkan, baju yang berlumur darah tadi. Nah, Sayyidina Utsman adalah orang yang al-mustahyi, orang yang mengharapkan kehidupan yang langgeng, mengharapkan mati syahid, ya. Kemudian al-mustahyi apa maknanya? Al-mustahyi sendiri kan, al-mustahyi mustahyal bahidi. Al-mustahya itu adalah minal haya, maknanya memiliki rasa malu. Diceritakan fafi yaumin minal ayyam, di satu hari dari beberapa hari, satu ketika, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu jalisan, ya, duduk bihafati bi'rin, di pinggiran sumur lah. Bahwa maksyuful fakhdi, Rasulullah itu waktu duduk di sana, fakhdu itu pahanya terbuka, ya, terlihat auratnya, paha itu terlihat, punya Rasul terlihat. Fadakhala Abu Bakr, ya. Maka Abu Bakar masuk menemui Rasulullah. Falam yaghutta fakhdahu, Rasulullah tidak menutup pahanya. Fadakhala Umaru, orang kedua masuk juga. Falam yaghuttahu, tak menutup juga pahanya Rasulullah yang terlihat itu. Tetapi orang ketiga, wadakhala Utsmanu, ketika Sayyidina Utsman datang, faghattahu, maka Nabi menutup paha itu. Lalu Rasulullah bersabda, waqala ala nastahyi manistahyat minhu al malaikatu. Rasulullah seakan bersabda kepada sahabat yang lain, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, apakah kita tidak malu kepada orang yang baru datang, di mana orang ini malaikat malu padanya. Malaikat saja malu kepada siapa tadi, kepada Utsman, karena memiliki rasa malu yang tinggi. Maka Rasulullah bersabda, malu sendiri, Rasulullah menutup itu. Nah itu, maka beliau dikenal al-mustahyah. Jadi Sayyidina Utsman itu al-mustahyi dengan kasrah, yaitu orang yang mengharapkan mati syahid, kehidupan yang langgeng. Yang kedua al-mustahyah, beliau adalah orang yang memiliki rasa malu yang tinggi. Al-bahiji apa maknanya? Cerita tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Al-bahiji maknanya adalah orang yang memiliki al-husnu al-kholqi wal khuluqi, memiliki baik peragai dan akhlaknya. Tubuhnya, jiwanya, badannya bagus dan akhlaknya bagus. Jadi bait ini berbicara atribut-atribut atau sifat-sifat yang dimiliki Sayyidina Utsman. Yang pertama Abi Amrin, beliau dijuluki Abi Amrin. Yang kedua Dzunnurai, ini orang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang ketiga Al-Mustahi, orang yang mengharapkan kehidupan yang langgeng, syahid ya. Yang keempat Al-Mustahi, orang yang memiliki rasa malu yang tinggi sampai Rasulullah malu sendiri. Ya, Rasulullah malu kepada siapa? Sayyidina Utsman. Yang tadi pahanya yang terbuka itu ditutup, padahal sahabat yang lain sebelumnya dua orang datang tidak ditutup. Yang ke berapa? Yang kelima Al-bahiji, orang memiliki peragai akhlak dan tubuh yang bagus. Saya kira itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.